Langit sore itu kelabu, seolah ikut meratapi nasib Andi yang semakin tak menentu. Ia duduk termenung di depan rumah kayu yang reyot, memandangi sawah kosong yang dulu penuh harapan. Ibunya terbaring di dalam, tubuhnya lemah, napasnya berat. Uang sudah habis untuk berobat, dan kini bahkan untuk makan pun mereka harus mengandalkan belas kasihan tetangga. Andi mengepalkan tangan. Apa gunanya hidup kalau hanya menunggu kematian? Gumamnya lirih. Andi dulu dikenal sebagai pemuda rajin dan penuh cita-cita. Ia pernah mencoba berjualan sayur, beternak lele, bahkan menjadi sopir ojek daring. Namun semua usahanya selalu kandas, seakan dunia tak memberinya ruang untuk berhasil. Terakhir, motor satu-satunya dijual demi membayar utang rumah sakit. Ketika ibunya pingsan pagi itu, Andi sadar bahwa waktu mereka tinggal sedikit. "Tuhan, kalau Engkau ada, tolong beri jalan," bisiknya di antara air mata. Malamnya, ia duduk sendirian di tepi kebun, dikerubungi nyamuk dan duka. Lalu datanglah Pak Mul, tetangga tua yang dikenal tertutup dan misterius. Ia menepuk bahu Andi dan duduk di sebelahnya tanpa bicara. Setelah lama hening, Pak Mul membuka suara, lirih tapi menusuk. "Kalau kau benar-benar putus asa, ada satu cara. Tapi bukan jalan orang waras." Andi menatap Pak Mul dengan campuran rasa takut dan penasaran. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya. Pak Mul tak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan sebuah kantong kain lusuh dari saku bajunya dan meletakkannya di pangkuan Andi. Di dalamnya ada segenggam bunga kering, sisa rambut, dan batu kecil berwarna hitam mengilap. "Kalau kau berani, malam Jumat ke gunung itu, bawa ini. Tapi ingat, yang diminta bukan nyawa orang lain, tapi umurmu sendiri." Mata Andi membelalak. "Jual umur," katanya tercekat. Pak Mul mengangguk pelan. "Aku dulu juga melakukannya. Tapi aku hanya minta cukup untuk makan sampai mati. Kau, anak muda, kalau minta banyak, siap-siap bayar mahal." Setelah berkata demikian, Pak Mul berdiri dan pergi tanpa menoleh, meninggalkan Andi yang gemetar sambil memegang kantong itu. Malam itu, Andi tidak bisa tidur. Suara batinnya bertarung, satu sisi membisikkan dosa, sisi lain merintih meminta keadilan. Ia memandang ibunya yang terlelap dalam sakit, kulitnya pucat dan tubuhnya kurus tinggal tulang. "Kalau aku bisa tukar umurku agar dia sembuh dan hidup enak, kenapa tidak?" pikirnya. Hatinya berdenyut keras, bukan karena takut, tapi karena tahu ia sudah terlalu dekat dengan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Pagi harinya, Andi berdiri di depan cermin usang. Ia menatap bayangannya sendiri, seorang pemuda dengan mata bengkak, wajah lesu, dan semangat yang hampir punah. Ia lalu membuka kantong dari Pak Mul dan merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tangannya. "Kalau ini jalan satu-satunya, aku siap," katanya lirih, sambil menatap mata sendiri dalam cermin. Tapi bahkan dalam bayangan itu, ia merasa ada sesuatu yang lain ikut menatap balik. Hari Jumat semakin dekat, dan angin dari arah gunung mulai membawa bisikan yang tak bisa dijelaskan. Langkah Andi menuju kegelapan telah dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Hari Jumat itu datang dengan langit yang muram, seakan langit pun enggan melihat keputusan Andi. Ia berjalan sendiri menyusuri hutan menuju Gunung Geni, membawa kantong peninggalan Pak Mul yang kini terasa makin berat, seolah mengandung dosa. Langkahnya pelan tapi pasti, menyusuri jalur setapak yang bahkan tak dikenali penduduk desa. Suara burung tak terdengar, hanya angin yang menderu pelan seperti membisikkan pertanyaan terakhir, "Yakin kau mau melangkah sejauh ini?" Sesampainya di kaki gunung, matahari mulai tenggelam. Andi mendapati sebuah batu besar berbentuk aneh yang seolah membentuk mulut menganga. Di sana sudah menunggu sosok bertudung hitam, berdiri mematung. Sosok itu bukan Pak Mul, melainkan seseorang yang jauh lebih asing dan menyeramkan. Suaranya dingin saat menyapa, "Kau bawa yang kuminta." Andi mengangguk, dan menyerahkan kantong itu tanpa banyak bicara. Sosok itu memulai ritual. Ia menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam, menancapkan rambut dan bunga di tengahnya, lalu membakar semuanya. Asap yang naik ke langit berubah menjadi hitam legam, dan di dalamnya muncul siluet makhluk tinggi besar dengan wajah tak jelas, matanya merah menyala seperti bara. Tanah berguncang pelan. Andi ingin lari, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Makhluk itu berbicara langsung ke dalam pikirannya, "Apa yang kau inginkan, anak manusia?" Andi gemetar. Dengan suara terbata ia berkata,
aku ingin kekayaan dan kesembuhan untuk ibuku. Apapun, asal hidup kami berubah." Makhluk itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bisa. Tapi kau harus bayar dengan yang paling berharga, umurmu." Lalu ia menambahkan dengan suara seperti gemuruh petir, "Kau tak akan tahu berapa yang kuambil. Tapi kau akan merasakannya, pelan-pelan." Andi ragu sejenak, namun dalam benaknya, wajah ibunya yang sekarat kembali terlintas. Ia mengangguk, "Aku terima." Tiba-tiba tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan, dikelilingi suara tangisan, jeritan, dan tawa mengerikan. Dalam kehampaan itu, Andi merasa tubuhnya dicabik halus, seakan tiap detik hidupnya disedot setetes demi setetes. Ketika semuanya reda, ia tersadar sudah duduk di depan rumahnya, seolah semua hanya mimpi. Tapi di tangannya tergenggam emas batangan kecil dan sebuah buku rekening atas namanya, dengan saldo miliaran rupiah. Paginya, dunia Andi berubah drastis. Ibunya bangun dengan wajah segar dan tenaga baru, seakan tak pernah sakit. Dokter pun bingung melihat hasil medisnya yang tiba-tiba normal. Andi sendiri menerima telepon dari orang yang menawarkan investasi besar untuk bisnis. Semua datang seperti sulap, tapi dalam senyap, Andi mulai merasa ada yang berubah. Saat bercermin, ia melihat garis halus di wajahnya yang tak pernah ada. Rambutnya sedikit memutih. Beberapa malam setelah itu, mimpi buruk mulai menghantui. Ia bermimpi berada dalam hutan gelap, dikejar oleh bayangan besar dengan jam pasir yang terus menipis. Dalam tiap mimpi, bayangan itu semakin dekat. Dan ketika ia terbangun, napasnya tersengal, dan dadanya terasa seperti diremas. Tapi Andi menepis itu semua. Mungkin cuma stres, pikirnya. Ia tak sadar bahwa waktu mulai menagih. Dan di sudut cermin kamarnya, di malam keempat setelah ritual, sosok bertudung hitam itu berdiri diam, menatapnya, dengan senyum penuh arti. Perjanjian telah dibuat, dan harga sudah mulai dibayar. Andi tak pernah menyangka betapa cepat hidupnya berubah. Dalam hitungan minggu, ia tak lagi tinggal di rumah Reyot. Sebuah mobil mewah terparkir di depan rumah baru bergaya minimalis yang dibelinya kontan. Bisnis properti dan perdagangan online yang ia bangun, dengan dana misterius itu, langsung melejit tanpa hambatan. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menjilat ludah sendiri, berlomba-lomba mendekat. Namun di balik senyum dan pujian itu, Andi tahu, ada sesuatu yang mulai hancur dalam dirinya. Ibunya pun mulai sering tersenyum lagi. Wajah yang dulu pucat kini berseri, mengenakan kebaya baru dan perhiasan emas yang bahkan tak pernah ia impikan. Tapi tiap kali Andi menatap mata ibunya, ada perasaan bersalah yang menggumpal. "Ini semua karena pengorbananmu, Le," kata ibunya suatu sore sambil memeluknya. Andi hanya bisa memeluk balik, berusaha menahan air mata. Ia tak sanggup berkata bahwa sebagian dari dirinya, secara harfiah, telah dijual untuk senyum itu. Namun mimpi buruknya makin menjadi. Bayangan bertudung itu kini muncul bukan hanya saat tidur, tapi juga dalam pantulan cermin, di pojok matanya, bahkan dalam kilatan layar ponsel. Ia menghitung, selalu menghitung. 329, 28, bisikannya. Awalnya Andi mengira itu halusinasi, tapi suara itu semakin nyata, semakin lantang. Ia mulai takut tidur, takut bercermin, takut sendiri. Tubuh Andi pun mulai memberontak. Setiap pagi ia merasa lebih lelah dari sebelumnya. Rambut rontok tak terkendali, dan kulitnya mulai mengering. Saat berkonsultasi ke dokter, hasilnya membuatnya bingung, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penuaan dini ekstrim. Padahal usianya baru 28. Seperti tubuh pria usia 60-an, kata dokter sambil mengernyit. Andi hanya tertawa hambar, tak mampu menjelaskan kenyataan yang lebih menakutkan dari diagnosa medis manapun. Kekayaan yang dulu terasa manis, kini menjadi racun perlahan. Andi mulai menghindari keramaian, paranoid akan orang-orang yang mencoba mengambil sesuatu darinya. Ia memasang kamera di tiap sudut rumah, tidur hanya beberapa jam, dan selalu terbangun dengan keringat dingin. Sosok bertudung kini selalu duduk di ujung ranjangnya, menunggu, diam, tapi tak pernah hilang. Kadang ia seperti ingin bicara, tapi cukup satu senyumannya membuat nyali Andi mencair. Orang-orang terdekat mulai menjauh. Teman-teman bisnis merasa Andi terlalu tertutup, terlalu kasar, terlalu curiga. Kekayaan membuatnya gila, begitu desas-desus beredar.
Bahkan ibunya mulai cemas, melihat anaknya yang tampak menua dalam hitungan hari. "Le, kamu kenapa, Nak? Wajahmu seperti orang tua," ucapnya suatu malam. Andi hanya tersenyum getir. Ia tahu jawabannya, tapi tak sanggup mengucapkannya. Dalam satu malam yang sunyi, Andi duduk di kamar gelap sambil memutar jam saku warisan ayahnya. Detik demi detik terasa seperti cambukan. Ia menatap tangannya yang kini keriput, lalu mengambil cermin kecil. Wajahnya tak lagi muda, matanya cekung, kulitnya lusuh, pipinya mengendur. Andi menjerit pelan, tapi tak ada yang mendengar. Di belakangnya, sosok bertudung hitam itu berbisik, "Waktumu tak bisa dibeli kembali." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Andi sadar, ia mungkin telah menyelamatkan ibunya, tapi perlahan, ia sendiri sedang mati, dari dalam keluar. Andi semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Kekayaan yang dulu dielu-elukan kini terasa seperti kutukan yang menjerat. Wajahnya yang menua drastis tak bisa disembunyikan lagi. Di depan publik, ia memakai riasan tebal dan kacamata hitam, tapi tetap saja sorotan mata orang-orang menyiratkan tanya dan ngeri. Di rumah, ia menyendiri, menutup jendela, membakar dupa, dan membaca doa-doa dari kitab lama, semuanya sia-sia. Malam demi malam ia dihantui suara jam pasir yang retak, berdesing di dalam kepalanya. Andi berusaha mencari Pak Mul, orang yang dulu mengenalkannya pada pesugihan. Ia kembali ke desa asal, tapi rumah Pak Mul sudah kosong dan rapuh, seperti tak dihuni puluhan tahun. Saat bertanya ke warga sekitar, mereka semua berkata hal yang sama, Pak Mul sudah meninggal, 10 tahun yang lalu. Andi terdiam, lututnya lemas. Ia bahkan ingat betul, tangan Pak Mul menyentuh bahunya. Lalu, siapa yang dulu datang padanya? Pencarian berlanjut. Ia menyusuri nama-nama dukun, paranormal, hingga kiai sakti yang tersebar di berbagai penjuru. Tapi semua yang ia temui hanya menggeleng. "Kau sudah terikat janji gaib, itu bukan urusan manusia lagi," kata seorang kiai dengan wajah iba. Satu-satunya nasihat yang ia terima hanyalah, "Tebus dengan kebaikan, selama kau masih punya waktu." Tapi waktu itulah yang justru tak ia miliki. Hari-hari Andi kini diisi dengan paranoia dan rasa bersalah. Ia menyumbangkan seluruh hartanya ke panti asuhan, memberi makan gelandangan, bahkan membangun masjid kecil di desanya. Tapi setiap kali ia melakukan kebaikan, tubuhnya makin melemah, seperti harga dari setiap amalnya dibayar dengan sisa hidup. Dalam cermin, tubuhnya seperti pria usia 80-an, bongkok, bibirnya bergetar, dan matanya kosong. Dunia luar mulai menyebutnya, orang gila yang dulu kaya raya. Ibunya pun mulai menyadari perubahan aneh pada anaknya. "Andi, kenapa kamu makin hari makin tua? Kamu sembunyikan apa dariku?" tanyanya dengan tangis tertahan. Andi tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat, untuk mungkin terakhir kalinya. Di balik punggung ibunya, air matanya jatuh karena ia tahu waktu sudah tak memihak. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan dirinya sendiri, versi muda, segar, optimis. Mereka berdiri berhadapan dalam hutan gelap, dikelilingi jam-jam rusak. "Kau bodoh," kata sosok muda itu. "Kita bisa menanggung kemiskinan, tapi kau tukar jiwa kita untuk kenyamanan semu." Andi tua hanya bisa berlutut dan menangis, memohon agar bisa kembali. Tapi saat ia meraih tangan sosok itu, tubuhnya berubah menjadi debu. Keesokan harinya, ia jatuh pingsan di depan rumah yatim yang ia bantu bangun. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan kondisinya misterius, organ-organnya menua 50 tahun lebih cepat dari normal. Mereka menyebutnya fenomena penuaan akut progresif, yang belum pernah tercatat secara ilmiah. Tapi Andi tahu, ini bukan penyakit. Ini adalah janji yang sedang ditagih. Dan malam itu, dalam sepi, sosok bertudung kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Ia duduk di kursi di samping ranjang Andi, menyentuh tangan keriputnya. "Waktumu hampir habis," bisiknya dengan suara seperti angin yang mematikan lilin. Dan di kejauhan, jam pasir terakhir mulai jatuh, butir demi butir, menuju akhir yang tak bisa dihindari. Andi tahu waktunya hampir habis. Tubuhnya tak lagi bisa diajak berdiri tanpa bantuan, tulangnya rapuh, dan kulitnya keriput seperti pohon tua yang digerogoti waktu. Di rumah sakit itu, ia lebih mirip seorang kakek sekarat daripada pemuda berusia 28 tahun. Setiap malam,
Ia hanya menatap langit-langit putih, menunggu jam pasir gaib itu menuntaskan butiran terakhirnya. Tapi dalam sisa-sisa hidupnya yang kian singkat, satu hal terus bergema di pikirannya, aku harus meninggalkan sesuatu. Bukan harta, tapi peringatan. Ia mulai menulis dengan tangan gemetar. Di atas kertas yang sudah penuh bercak air mata dan noda tinta, ia tuangkan seluruh kisahnya, kemiskinan, pesugihan, perjanjian, dan kutukan umur yang dibayarnya. Ia menuliskan semuanya tanpa mengaburkan satupun detail. Ia ingin siapapun yang membaca kisah ini sadar bahwa segala sesuatu yang instan, pasti menagih harga. Jika kau membaca ini, jangan ulangi kesalahanku. Jangan pernah tukar waktumu untuk dunia yang sementara. Tak lama setelah ia menyelesaikan surat itu, tubuh Andi melemah. Dalam pelukan ibunya yang kini tak lagi sakit, ia sempat tersenyum, senyum getir penuh penyesalan. Maafkan aku, Bu, aku cuma ingin ibu hidup lebih baik, meski aku harus mati lebih cepat. Bisikan terakhir itu membuat ibunya menangis seperti tak pernah menangis seumur hidup. Tangis seorang ibu yang tak tahu bahwa kesembuhannya dibayar dengan anak yang menua dalam sunyi. Pemakaman Andi berlangsung sederhana. Tak banyak yang datang, hanya beberapa kerabat dan anak-anak dari panti asuhan yang pernah ia bantu. Ibunya tak bicara sepatah kata pun sepanjang hari. Ia hanya memegang erat surat yang ditinggalkan anaknya, membacanya berulang kali, seakan ingin menyerap setiap detiknya. Anakku memang bodoh, tapi cintanya tulus, katanya lirih saat malam tiba. Tahun-tahun berlalu, surat itu akhirnya disimpan di perpustakaan kecil milik panti asuhan yang dibangun Andi. Tak ada nama lengkap dalam surat, hanya inisial dan tanggal-tanggal. Tapi bagi mereka yang membaca, surat itu terasa seperti suara dari seseorang yang pernah jatuh dalam gelap dan ingin menyalakan cahaya bagi orang lain. Suatu hari, seorang pemuda miskin yang juga terhimpit utang dan keputusasaan datang ke panti itu. Ia membaca surat Andi tanpa berniat serius, awalnya hanya karena penasaran. Tapi semakin ia membaca, semakin ia merasa kisah itu menelanjangi hatinya sendiri. Ia menggigil, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis bukan karena kekurangan, tapi karena sadar, ia hampir memilih jalan yang sama. Dan di malam itu, ketika pemuda itu menatap gunung dari kejauhan dengan niat yang telah ia kubur dalam, selembar kertas jatuh dari langit-langit kamar panti, bukan dari atap, bukan dari angin, tapi seperti dihantarkan oleh takdir. Di kertas itu tertulis dengan tinta samar, kau masih punya waktu, gunakan sebaiknya. Andi memang telah mati, tapi warisannya hidup. Bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk peringatan, bahwa umur adalah harga yang tak bisa dibeli kembali, dan waktu yang hilang, adalah nyawa yang lenyap selamanya.